Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang kepadanya, berhenti sejenak dari kesibukan hidup kita dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh datang kepadamu dan mendengar firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan pertolongan daripada Roh Kudus untuk boleh menolong kami untuk dapat mengerti, menerima, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Yosua 12 ayat 7 dan 24 yang berbunyi demikian. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pergunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, di dalam hidup ini kita boleh melihat rasanya ada masa-masa ketika Tuhan tuh terasa jauh. Mungkin kita berdoa tapi rasanya tidak terjawab-jawab. Mungkin kadang kita menunggu tetapi keadaan rasanya tidak berubah. Mungkin kita terkadang berharap tapi yang datang justru malah masalah yang baru atau pergumulan yang baru. Saudara, dalam keadaan seperti itu hati kita mudah menjadi lemah. Kita cenderung mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sedang apa? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tuhan, apakah Engkau masih ingat kepadaku? Saudara, renungan hari ini akan mengingatkan kita bahwa pada saat seperti itulah kita perlu melihat kembali sejarah pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat Yosua 12 yang menjadi bahan perenungan kita hari ini, mungkin Yosua 12 terlihat seperti daftar yang membosankan karena isinya hanya deretan nama raja yang dikalahkan. Tapi saudara, justru disitulah terlihat ada pengharapan besar. Karena raja demi raja dicatat satu persatu itu untuk menunjukkan bahwa kemenangan Israel bukan terjadi karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena Tuhan yang berperang bagi umatnya. Kita boleh melihat Tuhan benar-benar melepaskan kuasanya untuk menyediakan, melindungi umatnya, dan juga untuk mengalahkan musuh-musuh umatnya. Itu berarti ketika hari ini kita bingung melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita perlu mengingat siapa Tuhan itu. Dia bukan Tuhan yang pasif, saudara. Dia bukan Tuhan yang diam karena tidak peduli. Tapi dia adalah Tuhan yang tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Kadang kita hanya melihat masalah yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kadang kita merasa tidak ada yang bergerak, padahal Tuhan sedang menyusun kemenangan demi kemenangan yang belum kita sadari. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat puncak dari semua itu adalah Yesus Kristus. Kalau dalam Yosua Tuhan mengalahkan raja-raja musuh umatnya, maka di dalam Kristus Tuhan datang mengalahkan musuh yang paling besar, yaitu dosa dan maut. Yesus datang dengan kuasa ilahi. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi saudara, ketika kita merasa Tuhan itu jauh, kita boleh melihat salib Kristus berdiri sebagai bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini juga penting untuk tema relasi yang sedang menjadi fokus gereja kita tahun ini. Dalam setiap relasi, ada masa di mana kita tidak selalu mengerti. Tapi saudara, relasi yang dewasa bukan dibangun hanya di atas perasaan, melainkan di atas kepercayaan. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Ada hari di mana kita merasakan hadiratnya dengan jelas, tapi ada juga hari di mana kita harus tetap percaya, walaupun kita rasanya seperti sedang tidak merasakan hadiratnya. Inilah iman. Iman bukan berarti kita selalu melihat, tapi iman adalah ketika kita tetap memilih percaya kepada pribadi yang sudah terbukti setia. Jadi saudara, ketika Tuhan terasa jauh,
jangan buru-buru menjauh. Ketika doa belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Justru di masa seperti itulah kita perlu mengingat kembali pekerjaan Tuhan di masa lalu. Supaya hati kita dikuatkan untuk percaya bahwa Dia tetap bekerja hari ini dan Dia akan setia juga bekerja di masa depan. Nah, saudara, mungkin hari ini kita sedang ada di masa itu. Tuhan terasa diam, jawaban belum datang, jalan keluar belum terlihat. Tapi ingatlah ini, Tuhan yang sama yang memberi kemenangan kepada umatnya adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup kita hari ini. Dan di dalam Kristus kita punya kepastian bahwa Dia sedang berjuang bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa sekalipun ada saat-saat kami merasa Engkau jauh, sesungguhnya Engkau tetap bekerja bagi umat-Mu. Ampuni kami kalau kami sering lebih percaya pada perasaan kami daripada pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya boleh menguatkan setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang lelah, bingung, atau hampir kehilangan harapan. Tolong kami untuk tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama-Mu. Biarlah relasi kami dengan-Mu boleh semakin dalam, bukan hanya ketika keadaan baik, tapi juga ketika kami sedang berjalan di dalam lembah yang gelap. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam Kristus kami tahu Engkau sudah mengalahkan dosa dan maut, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.